Nah itu balik lagi bersama gue di channel Me Times. Dan ya, di tangan gue udah ada smartband terbaru dari Xiaomi. Yang sebenarnya kalau misalkan nanti kalian lihat ini atau kalian lihat thumbnailnya, ini tuh kayak dejavu gitu, kayak pernah nge-review barang ini, cuman kok mereknya beda gitu ya kan. Dan Xiaomi ini merilis smartband ini itu di bulan Oktober bulan ini, belum lama-lama banget. Dan ini udah resmi masuk ke Indonesia. Ya udahlah, nggak usah lama-lama, kita bumper dulu. Ya, ini adalah Xiaomi Smartband 8 Active. Ini merupakan seri ke-8 dari smartband yang udah dikeluarkan oleh si Xiaomi. Yang pertama itu ada Smartband 8, terus Smartband 8 Pro, dan yang terakhir ini Smartband 8 Active. Dan setahu gue sih ya, yang seri aktif ini baru ada di seri 8 deh. Yang seri 7 itu setahu gue belum ada. Itu cuman ada Smartband 7 dan juga Smartband 7 Pro ya, yang bentuknya udah mirip-mirip kayak smartwatch. Sebenarnya tuh pas gue lihat produk ini tuh kayak Redmi Band 2. Kalau kalian pernah lihat review gue yang ini nih, nah itu dari bentuk desain, dari bentuk spek, terus juga harga itu semua sama. Gue nggak tahu sih Xiaomi kenapa bener-bener plek-ketiplek banget sama si Redmi Band 2 ya. Dan buat warna sekaligus buat harganya itu tuh semua hampir-hampir mirip, hampir-hampir sama. Buat si Xiaomi Smartband 8 Active itu warnanya dia ada warna ivory, warna olive, blue, black, dan pink. Sama kayak si Redmi Band 2, dia juga varian warnanya sama. Ada ivory, olive, blue, black, sama pink. Cuman bedanya yang Redmi Band 2 itu dia ada warna spesialnya yang namanya greasy green, apa ya? Pokoknya yang warnanya agak-agak biru-biru stabilo gitu. Dan buat harganya si Xiaomi Smartband 8 Active ini, terakhir gue lihat itu ada yang jual harganya 299. Cuman kalau misal buat harga resminya di websitenya juga belum dicantumin. Tapi kalau misal gue lihat di postingannya Xiaomi Indonesia, buat harga pastinya nanti bakal di launching pada tanggal 11/11 atau pas Harbolnas seperti itu. Yaudah, langsung aja nggak usah berlama-lama, kita pindah ke kamera atas buat unboxingnya. Siu. Oke, ini dia untuk packaging awalnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih, buat bentukannya tuh nggak ada beda-bedanya sama si Redmi Band 2, kalian bisa lihat sendiri tuh ya. Dan di sini dia sudah resmi masuk Indonesia, cuman yang kayak tadi gue bilang di websitenya itu belum tercantum ya si Smartband 8 Active ini. Nanti ada di perkiraan tanggal 11 ya. Terus di bagian sampingnya ini untuk spek-speknya dia menggunakan layar berukuran 1,47 inch dengan TFT displaynya. Terus juga ada fitur sleep monitoring, baterainya mampu bertahan hingga 14 hari. Lalu dia banyak pilihan watch face yang tersedia, ada heart rate monitoring, buat pengecasan sudah menggunakan battery charging. Buat mode olahraganya dia ada 50 lebih mode olahraga, yang setahu gue sih mode olahraganya harus ada 100 ya. Terus juga all day SPO2, bisa memantau secara berkala. Dan juga ada 5 ATM yang dimana si Smartband 8 Active ini mampu bertahan di kedalaman hingga 50 meter seperti itu. Terus kalau misalnya di bagian belakangnya seperti ini, kalian bisa lihat nih, di sini udah resmi ya. Nah, di sini ada tulisannya diimportir oleh PT Xiaomi Communication Indonesia. Varian kita review ini adalah varian yang warna black. Oke, langsung aja. Gua penasaran sama isi dalamnya, apakah dia tuh sama kayak si Redmi Band 2 atau enggak? Harusnya sih sama ya, nggak ada beda-beda sama sekali. Nih, di sini kita mendapatkan kabel charger, terus juga ada manual book, dan yang pasti ada smartband ya. Kita buka, tuh kan, sama ini loh, sama si Redmi Band 2. Kalian bisa lihat sendiri, buat sisinya dia, buat strapnya dia masih menggunakan strap yang modelan lama ya, yang dijepit seperti ini. Terus kalau misalkan buat bagian belakangnya, nah ini dia polos gini aja. Cuman ada tulisan Xiaomi, terus ada sensor oximetry 3 biji, dan di bawahnya ada silver magnetic charging. Nah, udah gitu aja ya untuk bagian belakangnya. Dan buat strapnya, ini sih gua rasa strapnya bisa ya menggunakan strap si Redmi Band 2 gitu. Karena kalau misalnya dilihat tuh ini bener-bener sama coy. Tuh. Modelnya tuh strapnya sama-sama gitu, bukan yang kayak quick release si
Redmi Watch 3 aktif dan juga si Redmi Watch 3 biasa itu beda kan strapnya. Kalau ini tuh menurut gue sih sama ya gitu. Ntar bakal gue bandingin ya di video selanjutnya. Dan buat strapnya dia menggunakan strap sistem kancing, masih yang modelan lama kayak gini. Oke. Nah, gue mau coba buat nyalain si smartwatch-nya dulu. Bentar. Nah, bakal muncul logo Mi seperti ini. Baterai di awal itu dia ada di 62% ya. Jadi langsung aja kita setting-setting, kita pilih bahasanya sini. Karena dia udah resmi ya, udah resmi masuk Indonesia, harusnya sih ada bahasa Indonesia. Nah ini, kita pilih bahasa Indonesia. Nah, buat caranya gampang banget, kalian tinggal tambahin aja tombol plus di sini, terus add device atau scan kode ya. Kita scan. Nah, kayak gitu untuk caranya mudah banget. Nah, udah gampang banget buat pairing si Xiaomi Smart Band 8 aktif ini. Udah gitu doang caranya. Lalu kita down dan nah seperti ini untuk tampilan awalnya tadi ya. Dan nanti bakal gue kasih unjuk buat seri-seri watchface yang tersedia di aplikasi Mi Fitness ini. Cuman kita untuk saat ini fokus dulu ke Smart Band ya. Nah ini udah nyala jadi bisa langsung dicopot. Nah seperti ini untuk tampilan awalnya. Dan kalau misalnya kita lihat untuk watchface-nya dia cuma disediakan 2 watchface yang bisa kita gunakan tanpa harus install. Seperti ini, gini doang. Cuma nanti nggak tahu kalau misalkan diinstal pakai aplikasi Mi Fitness-nya dia bisa nampung berapa watchface. Ntar kita lihat aja. Oke, kita pakai watchface default-nya. Oke, kita langsung ke bagian menunya. Di sini ada menu workout, activity, status, heart rate, SpO2, sleep monitoring, stress level, weather, event, musik, kamera, alarm. Ya, gak terlalu banyak lah untuk fitur-fitur yang ada di Xiaomi Smart Band 8 aktif ini. Cuman untuk healthy monitoringnya itu ada 1, 2, 3, 4. Ya, cuman ada 4 doang buat healthy monitoringnya. Yang nggak ada itu breathing exercise nggak ada. Terus blood pressure juga nggak ada. Ya emang nggak ada sih ini seri rendah yang nggak tinggi-tinggi banget. Ya itu sih yang nggak ada. Terus kalau misalnya kita lihat ke bagian settingnya, dia di sini untuk displaynya, untuk brightness-nya nggak ada auto brightness-nya. Jadi kita kalau misalnya mau gedein kecilin brightness-nya tuh harus diatur secara manual seperti ini. Terus kalau misalnya kita back di sini ada auto lock. Auto lock-nya itu bisa sampai 5 menit. Bagus. Terus kalau misalkan kita aktifkan ini mode cover to sleep-nya, jadi kalau kalian giniin smart band-nya bakal mati seperti itu ya. Terus kalau misalkan kita balik lagi ke menu setting, di sini ada baterai. Sudah ada fitur baterai saver. Jadi kalau misalkan kalian lagi di luar ruangan, lagi di outdoor dan berpergian dengan lama gitu ya, nggak bawa charger, jadi untuk menghematnya kalian harus nyalakan mode baterai saver ini gitu. Terus ada do not disturb, jangan ganggu, pin, sistem, dan about band. Udah sih simple gitu aja buat fitur-fiturnya, nggak terlalu rame. Dan sedangkan kalau misalkan buat menu workout-nya, buat mode olahraganya itu di sini kalau kita klik more ada ya ada banyak lah. Nah, kalian bisa lihat sendiri tuh fractional sport. Ya pokoknya banyak lah. Dan kalau misalkan kita klik nih yang outdoor, harusnya sih dia GNSS ya. Nah ini untuk sistem navigasinya dia belum ada built-in GPS-nya. Jadi cuman ada GNSS yang dimana kalau misalkan kalian mau jogging, mau tracking area jogging kalian itu harus bawa si smartphone-nya seperti itu. Oke, kita back. Udah sih gitu doang untuk fitur-fiturnya, nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Nah gue mau coba dulu fitting ke tangan gue. Ya sebenarnya sih sama aja ya kayak smart band lainnya gitu. Menurut gua untuk harga 299 ini ya cukup lah kalau misalkan kalian cuman pengen punya smart band tuh yang simple-simple aja gitu. Coba gua mau coba untuk heart rate monitoringnya. Harusnya sih ini nanti bakal jadi perbandingan gua antara Xiaomi Smart Band 8 aktif dan juga si Redmi Band 2 gitu ya. Oh dia ada ininya tuh, ada status jalannya. Nah tuh keluar ya, keren. Terus kalau SpO2 saturasi, nah sama dia tuh ada semacam kayak barnya gitu, jadi kita tahu ini progresnya tuh udah sampai mana gitu ya. Kalau misalkan buat saturasi sih ini cukup makan waktu. Dan buat bezelnya, kalau dari gue sih ini kelihatan bezelnya bener-bener tebel banget, jadi nggak yang terlalu bezel-less. Ntar aku kasih unjuk kalau kelihatan, bentar tuh ya udah kelihatan ya untuk resultnya. Buat bezelnya ini kalau misalnya kita naikin brightness-nya kelihatan nggak bisa lah. Udah deh, ntar gue ganti dulu untuk
watch face-nya biar kelihatan pakai watch face yang warna putih. Coba kita lihat untuk watch face-nya itu ya masih standar-standar aja ya, nggak yang terlalu gimana-gimana banget. Kalau misalkan editor pick itu watch face-nya itu watch face yang terbaru gitu, yang spesialnya si Xiaomi Smart Band 8 Active ini gitu ya. Coba gue mau install si ini nih, fluorescent ini. Oke, coba kita apply. Sekarang kita lihat ini buat sinkronnya lama apa cepet? Cepet banget ternyata ya, langsung tuh. Nah, mantap. Nah, kalau misalnya lihat sini untuk bezelnya nih. Nah, tuh. Kalau untuk bezelnya tuh di bagian bawah dagunya itu cukup tebal. Dan di bagian sisi kanan kiri atasnya tuh ya sama sih, tebal-tebal juga. Yang nggak terlalu bezel-bezel banget. Teman-teman bisa lihat sendiri kayak gini ya. Oke. Dan apakah si Xiaomi Smart Band 8 Active ini dia bisa menyimpan banyak watch face atau tidak? Coba kita play lagi. Cukup cepet ya buat sinkronnya ya. Atau mungkin tadi karena ukuran watch face-nya itu nggak terlalu berat banget, jadi cepet gitu. Nah, kalau ini lumayan agak lama nih. Dia untuk size-nya itu ada di 600 KB ya. Kalau bisa lihat. Sudah ke apply. Dan kalau kita lihat masih nyimpen ya. Sama yang tadi kita udah install juga masih ada. Ya mungkin perkiraan gua untuk watch face-nya tuh dia bisa nginstal harusnya sih 8 dapet ya, 8 watch face gitu. Karena ini kan Xiaomi, bukan kayak brand yang lain. Itu cuman bisa nyimpen mungkin satu watch face atau maksimal 2 sama custom watch face yang bisa kita ganti pakai foto kita. Tapi kalau misalkan Xiaomi ya, setahu gua dia bisa banyak untuk menyimpan watch face. Coba kita lihat lagi di sini. Nah, tuh masih ada lagi tuh ya. Dan kita lihat kalau misalnya di menu profile dia bisa connect ke Strava nih ya. Ini udah gue nyalain nih kalau Strava. Terus kalau misalnya Apple Health tinggal kita nyalain aja kayak gini. Lalu kita nyalakan semua dan kita allow. Dah, kayak gitu ya. Termasuk yang Redmi Band 2 berarti dia juga bisa connect ke Strava gitu. Udah kebanyakan lah kalau misalkan smartwatch dari si Xiaomi atau dari Redmi itu sudah bisa buat connect ke Strava seperti itu ya. Dan juga kita bisa transfer datanya ke Zip Live. Selebihnya sih udah nggak ada yang gimana-gimana, semuanya sama-sama aja. Buat notifikasinya juga sama, kita bisa nyalakan semua di sini. Ya, oke gitu aja buat fitur-fitur yang ada di Xiaomi Smart Band 8 Active ini. Oke, langsung aja kita pindah ke kamera depan. Dan mungkin gitu aja review gua mengenai si Xiaomi Smart Band 8 Active ini. Dan buat kalian yang pengen gua buatin komparasinya antara Xiaomi Smart Band 8 Active dengan Redmi Band 2, komen aja di kolom komentar apakah butuh untuk dibuatkan atau tidak ya. Nanti kalau misalnya emang banyak yang komen rame, bakal gue buatin videonya. Tapi kalau enggak, ya tetap bakal gue buatin videonya juga sih. Karena cuan. Dan kalau misalnya kalian pengen beli si Xiaomi Smart Band 8 Active ini, langsung aja klik link deskripsi yang udah gue cantumin di bawah. Atau kunjungin toko e-commerce Mi Times yang tersedia di Shopee, terus Tokopedia, Lazada, apalagi ya. Itu sih, itu aja. Yaudah, mungkin gitu aja review gue mengenai si Xiaomi Smart Band 8 Active ini. Ciao.